Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namo buddhaya, shalom, om santi santi om, salam sejahtera bagi kita semua. Kita dari Sprinter Squad, seperti yang udah kita janjiin beberapa pekan yang lalu, kita akan ada sesi Q&A di vlog kita kali ini. Langsung aja, udah ada beberapa pertanyaan yang bagus. Kita akan menjawab 10 pertanyaan terbaik dari teman-teman semua. Jadi pertanyaan pertama langsung aja gue yang jawab. Gimana sih awal sejarahnya Sprinter Squad ini terbentuk? Dari Fadal Ramadan 29. Jadi awalnya Sprinter ini terbentuk itu pada tanggal 31 Desember 2015. Nah itu pas banget mau malam tahun baru. Jadi beberapa hari sebelumnya itu waktu itu ada gua sama Daru lagi nyuci motor. Dan di situ ada Niko juga. Jadi di situ gue berpikir karena ada dapat trigger dari Om Eja waktu itu. Kalau kalian pada tahu sering nyuci di Restomax. Jadi waktu itu Om Eja manas-manasin kita karena dia baru mengambil GTS. Dia mau bikin sekumpulan namanya GTS apa gitu, gue lupa. Terus tercetuslah gue bilang, oh ya udah Om, kalau kayak gitu gue bakal bikin sendiri sama Daru sama Niko. Yang notabene waktu itu kita juga baru pada ngambil Vespa Sprint tahun 2015. Itu namanya I'm Sprinter. Nah, kenapa I'm Sprinter? Karena dilihat dari prospeknya kita adalah orang-orang yang memakai Vespa Sprint 150. Jadi kita sosokan aja tuh ngejeblak kayak gitu. Nah setelah situ mulailah bikin stiker-stiker ala kadarnya yang cuman gak ada batok-batok kayak sekarang. Cuman tulisan doang I'm Sprinter. Dan pada last ride 2015 itu adalah riding pertama I'm Sprinter tercetus. Waktu itu sama teman-teman dari Restomax juga. Jadi kita gabungan last ride-nya. Dan pada saat itu I'm Sprinter itu memang masih campuran dari teman-teman kita, peer group kita yang masih pakai S, pakai LX, bahkan ada juga yang pakai LXV. Cuman seiring berjalannya waktu, Sprinter Squad ini berkembang setelah atau kalian pada tahu waktu saat kita syuting untuk Levi's Journey 2016 ke puncak deh waktu itu kalau nggak salah ya. Terus waktu itu alhamdulillah dengan masih posisi yang berantakan gak sprint semua, kita dinobatkan sebagai juara 2 dari Vespa dari Jakarta dan satu-satunya komunitas Vespa yang menang Levi's Journey. Alhamdulillah. Nah terus pada saat itulah mantap ya. Pada saat itu juga alhamdulillah orang udah mengenal Sprinter. Terus kita juga banyak juga orang-orang yang nanya gimana cara gabungnya atau cara gimananya. Jadi sering berjalannya waktu Sprinter Squad ini gede karena kita dipandang ya komunitas yang lumayan kece pada saat itu. Ya walaupun pasti komisinya berantakan sih, nggak sprint semua. Dan sering berjalannya waktu 2016 akhir mungkin terus ada teman-teman yang generasi pertama. Nanti untuk yang generasi pertama ntar kita tunjukin deh foto-fotonya. Ntar ada deh di slide ya. Pokoknya di slide sini lah, di atas sini atau di sini lah. Pokoknya nanti ditunjukin sama editor kita. Nah terus seiring berjalannya waktu semua generasi pertama punya kepentingan masing-masing. Ada motor yang dijual, ada yang harus melanjutkan sekolah di luar, ada yang menikah dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi generasi pertama itu waktu saat itu memang terjadi kekosongan di Sprinter dan hampir mau vakum. Tapi alhamdulillah waktu itu karena Sprinter Squad ini juga sesepi-sepinya kita waktu itu juga tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti kayak Jakarta Charity,
Terus waktu itu juga ada acara-acara pembukaan toko-toko kopi segala macam, kita sering diundang untuk riding bareng bersama community. Asian Games juga waktu itu sempet. Jadi makin kesini tuh atmosfernya makin baik, banyak member-member squad baru yang udah sekarang menjadi keluarga kita sekarang. Dan juga alhamdulillah sekarang kayaknya udah lumayan tertata nih sedikit-sedikit. Yang awalnya masih ada campur-campur LX, ada S, ada LXV, Primavera segala macem, sekarang udah pada upgrade alhamdulillah ke sprint semua. Jadi sekarang kita itu suara apa sih? Ya udah, terus alhamdulillah sekarang kita dikenal sebagai sprinter yang seutuhnya karena mayoritas kita sudah menggunakan sprint. Ya walaupun masih ada beberapa sih yang pakai S, dan sedikit-sedikit sudah update juga ke sprint. Jadi kenapa sih sprinter itu namanya sprinter? Jadi awalnya seperti itu. Jadi sekarang pure benar-benar kita namain sprinter karena sesuai dengan logo kita, yaitu kita pecinta Vespa sprint. Nah, terus pertanyaan ke nomor 2 nih masih ada relate-nya sih juga sama pertanyaan nomor 1 tadi. Ini dari Ridwan Ilyas. Kenapa sih slogannya Ride with Manner? Nah, kenapa Ride with Manner? Jadi gini, banyak banget sekarang komunitas motor itu juga. Gue maksudnya nggak mengotak-ngotakan sih. Cuman kenapa Ride with Manner itu karena kita sesama pengguna jalan, kita juga harus mengepentingkan atau tidak mengenyampingkan bahwa pengguna jalan itu juga berhak mendapatkan porsi yang pas di jalan. Gimana sih porsi yang pas? Ya kita tuh bawa motor walaupun mau pakai Vespa, mau moge sekalipun tuh kita juga harus berkendara tuh dengan baik di jalan. Tidak boleh arogan dan segala macamnya, mengikuti peraturan lalu lintas. Bahkan kan juga bahwa pemerintah juga bilang bahwa pengendara yang baik adalah pengendara yang bisa mengikuti tata tertib peraturan lalu lintas di jalan. Di samping itu konotasinya adalah esensinya karena kita ingin berkendara itu dengan nyaman, dengan baik dan selamat untuk bagi sesama pengguna jalan lain. Jadi kenapa Ride with Manner itu penting di jalan? Terlebih lagi kita juga harus melihat kondisi motor juga baik, juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti surat-surat lengkap, terus surat izin mengemudinya juga masih aktif dan lengkap. Jadi nggak ada lagi tuh kalau misalkan lo lihat-lihat di jalan ada razia, lo panik sendiri. Atau muter balik, atau pura-pura dorong motor, atau enggak lu pura-pura masuk Alfamart ya kan, sebatang 2 batang ya kan. Iya kan? Kadang-kadang juga panik kan jadi apa namanya? Jadi bikin panik kendaraan lain yang di belakang. Iya, jadi bikin kecelakaan atau segala macam. Kita kan nggak tahu. Benar, itu kalau misalnya kita lengkap, jadi kita bisa ya udah pede aja kan. Betul. Itu sih salah satunya kenapa Ride with Manner. Yang penting adalah sesama pengguna jalan lain, bukan karena gara-gara kita pakai Vespa. Lu mau modif Vespa lu puluhan juta, lu mau pakai modif moge ratusan juta tapi lu nggak punya manner di jalan, menurut gua itu sama aja sama orang lu nggak sekolah. Betul. Gitu loh. Gue tanpa juga bilang bahwa ada klub-klub apa segala macam dia arogan lah segala macam, enggak. Cuman gue pengen mastiin bahwa keluarga kita ini Sprinter Squad adalah keluarga yang taat akan peraturan dan juga menghormati sesama pengguna jalan lain. Paling itu sih kenapa Ride with Manner gitu loh. Kita juga alhamdulillah dengan tagar ini Ride with Manner, kita adalah komunitas pertama yang mencanangkan ini, dan juga sudah pernah diliput juga sama Gila Motor bahwa Ride with Manner ini adalah salah satu tagar yang baik. Jadi poin-poin, ada batasan poin yang baik untuk komunitas agar bisa tetap merangkul para pengguna sesama jalan lain agar bisa menghormati dan menghargai pengguna jalan lain. Paling gitu aja sih. Ya, gue pengen jawab pertanyaan selanjutnya nih dari Fadel Aliza.
Fadel Aliza, pertanyaannya itu apakah masih ada tambahan kuota untuk member baru? Kalau dari kita itu welcome banget buat ngikut trading, nongkrong segala macam. Kita nggak mentingin kuota. Kalau yang minat, kalau emang mau gabung, datang aja langsung. Kita biasanya sih setiap minggu pagi ya, jam 7-an itu di Pertok. Nanti di sounding di Pertok. Nanti kita bakal kita sounding di Instastory atau di apa juga gitu. ya biasa kita sounding di Instastory sih. Kalau emang minat langsung aja datang jam 7 pagi ya. Udah di Pertok. Satu lagi nih, manner juga. Asal manner oke, kita lebih welcome lagi. Sama satu bisa ngelawak. Udah intinya itu. Vespa sprint sih juga perlu tuh. Iya. Vespa sprint. Yang penting ya satu itu juga Vespa sprint. Nih yang dijawab sama Mas Fadil nih sebenarnya udah berulang-ulang kali kita jelasin di pertanyaan Q&A juga kalau di Instastory. Om bisa gabung nggak di mana itunya. Jadi ini kita perjelas lagi bahwa biasanya kita riding setiap minggu pagi jam 7 itu udah ngumpul di samping Pertok. Jadi buat kalian-kalian tuh nggak usah ragu, nggak usah berpikir yang macam-macam, ikut aja riding dulu. Nggak perlu ada yang namanya minder, nggak perlu datang dulu karena kita lebih mementingkan itu adalah orang yang asik, terus juga orangnya pengennya yang bisa solid dan bisa fit in sama teman-teman karena kita bakal nanti kedepannya itu bukan mengembangkan Sprinter ini sebagai suatu komunitas tapi keluarga. Nah, itu aja sih. Thank you. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @albait_zulian. Modif sprint termurah versi lo dong Min, bebas aja dari CVT, mesin, repaint dan lain-lain. Oke, kalau menurut gue Ayam Sprinter, nama gue Rido. Kalau buat basic sprint udah enak ya, paling tinggal nambahin performa dari CVT. Mungkin dari CVT sama knalpot. Sekarang knalpot kan udah ada yang custom, jadi lebih murah. Kebanyakan aftermarket kan mahal, jadi yang kalau rezekinya terbatas bisa custom dan lain-lain. Dan juga sih ada yang aftermarket yang murah-murah kayak misalkan kemarin yang dipakai sama itu Bestri itu bagus. Kawahara juga oke. Terus apa sih? DBS. Tapi DBS mahal kalau yang ori. Iya. Mahal sih. Ya paling yang itu sih ya paling Bestri gitu-gitu sih. Angnaun juga tuh lumayan. Ya, banyak lah ya. Banyak ya sih. DBS keren sponsor. Ya silakan Pak. Ya intinya sih sesuai budget aja, jangan maksain. Jangan dipaksakan. Betul. Untuk repaint sih sekarang repaint juga macam-macam. Ada yang murah. Mungkin Mas Hendy bisa jelasin untuk harga repaint. Kalau harga repaint kalau misalkan di yang bagus banget sih misalkan di itu mobil mungkin startingnya bisa sekitar 3,5 atau 4 juta gitu. Jadi intinya sih sebenarnya repaint itu perlu nggak perlu sih. Yang penting intinya itu gimana caranya lu ngerawat Vespa lu biar tetap kelihatan bersih. Udah itu bener enak deh. Sumpah. Untuk pintaran-pintaran lain sih seperti kayak Mas Rido tadi bilang ya kayak CVT ataupun juga kayak knalpot itu bebas. Yang penting motor bersih sama ingat lagi sesuai sama aturannya. Jangan yang aneh-aneh pokoknya. Jangan lu kepala sprint diganti kepala LX aja udah. Jangan ada tuh beda tuh. Jadi beda tuh. Ya, paling itu sih. Ya, selanjutnya gue mau jawab pertanyaan dari Alif Lutfi M. Bang, minta saran kalau beli Vespa mending Trivi apa iGet? Kalau menurut gue sih kembali lagi ke budget lo. Tapi kalau gue sendiri gue lebih prefer ke Trivi. Kenapa? Pertama dia remnya itu kaliper depan kaliper depan itu 4 piston, sedangkan iGet itu 2 piston. Nah, Dari segi fork juga beda. Ya, dari segi fork juga beda. Kalau forknya iGet itu lebih samanya tuh LX, S sama Primavera. Sedangkan kalau Trivi yang sprint beda sendiri. Nah, kalau iGet enaknya itu dia ada chargeran, terus bukaan joknya itu dia ada di elektrik sama kopling setnya deh kayaknya lebih kopling gandanya apa kampas gandanya itu nggak geter lah. Kalau lu Trivi lu harus upgrade. Tapi kayak MP3 ya. bisa tuh di Intinya sih kembali lagi ke budget lu. Lu ada uang berapa baru deh lu sesuaiin daripada maksain. Ya, sekian dari gua.
Pertanyaan selanjutnya dari Nur Hamdan Sakuro. Min, saya baru make Vespa 4 bulan tapi kilometer udah di atas 8.000. Menurut Min gimana? Gak apa-apa sih kalau dipakai harian, wajar kalau di atas 8.000. Yang penting setiap 3.000 km atau 5.000 km dicek oli mesinnya, oli gardanya, terus kelistrikan, sistem injeksi, kampas-kampas dicek juga kalau dipakai harian. Kalau udah ini penting motornya aman dulu aja biar enak dipakainya juga. Yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Farid Dwi Riyadi. Rata-rata member Sprinter modifikasinya lebih ke performance atau look, Om? Kalau menurut gue sih lebih ke look dulu ya, karena kan sprint udah enak banget. Paling kalau buat performance buat kebutuhan masing-masing aja. Cuman yang penting motor tetap bersih aja, kinclong, jadi enak dilihatnya. Ya kalau saran gue sih look dulu sih, baru performance. Mantap. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari XMNWWRX. Ini nama siapa sih nih? Begini. Second account. Nggak, second account itu. Ya, jadi ini gue jawab pertanyaan selanjutnya ya. Bisa nggak sih sprint dipendekin tanpa ganti velg? Jawabannya bisa, bro. Lu bisa ganti, saran gue sih ganti lowering kitnya yang Zelly tuh rada lebih pendek ya. Untuk urutannya sih lowering kitnya Zelly paling pendek. Terus ke Ohlins, baru yang standar itu lebih tinggi dia. Mungkin jawaban gue sih simple itu doang. Lanjut pertanyaan dari Coldstone 003. Kenapa Vespa? Karena menurut gue itu Vespa dia punya bentuk yang unik tersendiri. Terus beda dari motor-motor yang pada umumnya. Dan modelnya timeless sih. Gak gampang bosen. Sama mau lu modif sekreatif lu juga tetap enak dilihat. Cuma kalau modif tuh tergantung selera lu sih. Yang penting motor bersih sama rapih. Udah itu aja. Proper. Sekian dari gue. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Yudhistira _ mau stikernya tapi gimana caranya, Min? Nah, ini pertanyaan template juga nih yang sering banget muncul kalau misalkan ada Q&A di Instastory. Jadi sekalian gue tegesin di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin stiker officialnya gimana caranya? Kalian coba yuk riding dulu bareng kita. Sekali, 2 kali kenal sama yang lain. Jadi seakan-akan itu lu mempunyai stiker Sprinter itu official tuh ada kebanggaan bahwa lu juga di situ di dalam Sprinter itu lu ada andil. Sebagai keluarga Sprinter, sebagai teman-teman Sprinter, bisa sharing segala macam. Karena bukannya kita sombong atau bukan kita nggak mau ngasih, karena menurut kita stiker itu adalah suatu hal yang paling esensial dari suatu komunitas. Dan logo itu nggak bisa direpresentasikan dengan hal-hal yang seenaknya aja. Maksudnya seenaknya aja itu lu cuman pengen dapetin stiker Sprinter abis itu hilang cabut, enggak, kita nggak bakal. Makanya kenapa kita selektif banget untuk ngasih stiker tersebut. Jadi gimana caranya gue tegesin, coba deh yuk kita riding, kita tuh open banget kok untuk kalian-kalian yang pengen gabung sama kita. Terlebih lagi kalian punya Vespa Sprint, ayo, karena kita juga udah bikin wadahnya sesama pencinta Vespa Sprint. Nanti kita sharing-sharing tentang sprintnya, segala macemnya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin substantif seperti ke mesin atau gimana sih looksnya biar enak dilihat sama orang. Dan baru deh ketika kalian udah bisa clock in, udah bisa fit in sama kita, baru nanti kita gampang lah, stiker tuh gampang kok gitu. Bahkan tanpa diminta kita pasti bakal ngasih gitu. Karena menurut kita kalau kalian udah kita ngerasa oh ini orangnya asik nih, bisa ngasih apa ya namanya suatu masukan-masukan yang baik untuk Sprinter juga, aktif juga. Jadi membawa kesan bahwa di Sprinter itu adalah suatu benar-benar keluarga yang solid. Paling itu aja, makasih. Dari Fadal Ramadan 29, gimana sih awalnya terbentuknya Sprinter Squad ini? Oke, jadi awal Ulang jatuh. ya. Ini gue pause apa nggak usah nih?